Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tanggung jawab sosial. Jadi apa sih tanggung jawab sosial itu? Nah, sebelum memulai materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rara Rahmayanti. Perkenalkan, nama saya Kaisa Hayati. Untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian dari CSR. CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan CSR bagi perusahaan. CSR dapat meningkatkan nama baik dan citra perusahaan. Selain itu, CSR juga menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Kemudian tujuan dari CSR selanjutnya yaitu dapat membantu menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu CSR dapat meningkatkan kesejahteraan. Manfaat CSR yang pertama yaitu izin beroperasi. Melalui program CSR, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan rekomendasi atas izin beroperasi yang dilakukan. Hal ini berdampak besar bagi keberlanjutan bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi resiko bisnis. CSR dapat membantu perusahaan membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, sehingga potensi resiko yang mungkin timbul seperti penentangan pendirian perusahaan di lingkungan masyarakat dapat berkurang. Kemudian yang ketiga yaitu stakeholder engagement. CSR dapat memperkuat kepercayaan dan kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan. Hal ini yang menjadi bagian peran CSR dalam membangun hubungan baik antara perusahaan dengan para stakeholder. Kemudian yang terakhir yaitu melebarkan pasar. Di pasar global, konsumen semakin memperhatikan dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, inisiatif CSR dapat memberikan keuntungan kompetitif dan membantu perusahaan melebarkan pangsa pasar di skala internasional. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab lingkungan mengacu pada komitmen organisasi terhadap keberlanjutan dan operasi yang ramah lingkungan. Setiap tahun, semakin banyak perusahaan yang memprioritaskan praktik keberlanjutan, berjanji untuk mempertimbangkan dampak lingkungan mereka di setiap tahap bisnis. Ini dapat berarti mengurangi jejak karbon atau emisi gas rumah kaca perusahaan. Memiliki sumber daya yang keberlanjutan dengan menghindari plastik sekali pakai dan menjadikan aspek lingkungan sebagai inti dari semua operasi. Selanjutnya ada tanggung jawab etis, yang dimana komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia seperti praktik perdagangan yang adil, perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, dan upah yang adil. Jadi, banyak perusahaan akan menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi rasial atau gender, pekerja anak, dan kampanye untuk upah minimum yang lebih tinggi untuk mendukung tanggung jawab etis. Selanjutnya ada tanggung jawab filantropis, yaitu ketika sebuah bisnis secara aktif bertujuan untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Selain ramah lingkungan dan etis, perusahaan yang didorong oleh pendekatan filantropis juga biasanya menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab ekonomi. Jadi tanggung jawab ekonomi mengacu pada praktik pengambilan keputusan keuangan berdasarkan komitmen untuk berbuat baik. Beberapa contoh umum tanggung jawab ekonomi meliputi investasi di dalam sumber energi alternatif, menyalurkan lebih banyak uang ke dalam program pendidikan, dan mendanai lembaga amal setempat sebagai cara untuk mendukung misi mereka. Terakhir ada contoh penerapannya. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ini membentuk program operasi simpan pinjam bagi masyarakat dan mengembangkan UMKM. Nah, contoh dari perusahaan yang menerapkan dalam bidang ekonomi ini adalah Pertamina dan Unilever Indonesia. Yang kedua, dalam bidang infrastruktur. Dalam bidang ini, perusahaan membangun sarana dan prasarana untuk umum. Contoh perusahaan yang menerapkan dalam bidang infrastruktur adalah Pertamina. Yang ketiga ada bidang lingkungan, yang dimana dalam bidang ini, perusahaan membuat program pengolahan limbah, program pelatihan dan kemampuan, dan acara seminar yang berkaitan dengan pendidikan. Contoh perusahaan yang menerapkan dalam bidang lingkungan adalah Aqua dan lain sebagainya. Jadi itu adalah penjelasan mengenai tanggung jawab sosial atau yang bisa disebut dengan CSR.
Sekian prestasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.